apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar tadi. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berkah ini dengan acara yang sangat kita nanti-nanti, kita semua dapat berkumpul di acara pembukaan mentoring dasar Lembaga Dakwah Kampus Universitas Internasional Semen Indonesia dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam tak lupa mari kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Selin Nurwahida Putri dari Prodi Ekonomi Syariah selaku MC yang akan menuntun jalan acara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan yang mulia ini. Selanjutnya saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Susunan yang pertama adalah pembukaan, susunan kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, yang keempat adalah pemaparan materi dan sesi tanya-jawab, yang kelima adalah sesi foto bersama dan dilanjutkan dengan penutupan. Baik, untuk membuka acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Sultan Fauzan Az-Zahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
عما يشركون هو الله الذي لا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an telah dilaksanakan. Selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua LDK UISI kepada Kak Hafizuddin Al-Ansari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya Mbak Steli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan atau grand opening dari mentoring dasar LDK UISI angkatan SI 9 tahun 2021. Tak lupa pula kita hadiahkan sholawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita menjadi hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fahima Marta yang telah hadir bersama kami, dan juga terima kasih kepada Ibu Pembina LDK UISI, Bu Kuntum Hoiro Umatin yang telah menyempatkan hadir juga dengan kami. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada teman-teman SI 9. Selamat datang di kampus Universitas Internasional Semen Indonesia, kampus korporasi dengan marwah Spirit of Sunan. Di sini mungkin saya sedikit menyampaikan atau memberi pengantar di pembukaan kali ini. Jadi di mentoring dasar adalah kegiatan tahunan di UISI, yang mana pada kegiatan ini berupa pembekalan ilmu keagamaan dan juga wawasan keislaman terhadap mahasiswa UISI yang beragama Islam. Nah, di mentoring dasar ini juga sebagai wadah dalam pengkaderan mahasiswa UISI di tingkat awal, yang mana untuk membekali pengetahuan dan juga wawasan mengenai keislaman bagi teman-teman di UISI. Harapannya teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan senang dan juga dapat excited dengan kegiatan yang telah diadakan di mentoring dasar ini. Mungkin sedikit sampai pengantar dari saya, dan nanti akan dilanjutkan oleh pembukaan oleh Ibu Fahima Marta selaku Wakil Rektor dan juga dari kemahasiswaan ataupun Bu Kuntum dari Pembina LDK UISI. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita diberkahi dan juga semoga kita mendapatkan output yang maksimal dalam kegiatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hafiz atas sampainya. Selanjutnya
kepada yang terhormat Ibu Puji Andayani SSI MSI MSc selaku mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia, waktu dan tempat silakan. Suaranya kok gitu ya? Halo, suaranya kok gitu ya? Ya, di saya sama suaranya enggak. Bu Puji ada Bu Kuntum? Ini saya lihat ini kok belum ada. Iya. Nggih. Mungkin boleh dilanjut aja, Mbak Sherly. Baik, baik Ibu, mohon izin untuk melanjutkan. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Fahima Martak, MSI, kepada beliau selaku Wakil Rektor 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Kuntum yang menjadi pembina ya, Lembaga Dakwah Kampus UISI. Kemudian Hafiz ya, Fauzan tadi yang bacakan Quran, juga tadi moderatornya Sally ya, dan anak-anakku mahasiswa UISI yang sangat saya cintai. Ya, saya ucapkan selamat, saudara sudah diterima di UISI ya. Semoga studinya lancar ya. Untuk sambutan kali ini saya akan sampaikan tentang bagaimana memilih teman ya, memilih teman. Ya. Anak-anakku, ada pepatah Arab yang berbunyi sahabat lingkungan pergaulan itu bisa menarik, mempengaruhi. Jadi teman-teman saudara yang baik, ya seperti di LDK ini, berarti kan sekelompok teman yang baik-baik semuanya, itu akan menjadi Anda berpengaruh menjadi orang yang baik. Seperti itu ya. Jadi memilih teman, sahabat itu sangat penting. Ya, sepenting memilih masa depan. Saya pikir itu jadi sangat berpengaruh dan perlahan-lahan engkau akan menyerupai seorang sahabatmu. Jadi misalnya saya bersahabat dengan Bu Kuntum, dengan Ustadz Asad, atau dosen-dosen yang lain yang baik, saya akan menjadi baik. Tapi ketika saya berteman dengan teman-teman yang kurang baik, ya, yang tidak baik, saya lama-kelamaan saya akan menyerupai sifat mereka. Seperti itu ya. Jadi sangat berpengaruh, ya. Disadari atau tanpa disadari, jika sahabat buruk, engkau pun akan menjadi buruk, cepat atau lambat. Jadi kalian memilih teman-teman di LDK ini sudah merupakan merupakan prestasi yang luar biasa ya. Jadi seperti sabda Nabi Muhammad SAW, anak-anakku, agama dan sifat seseorang itu bergantung pada sahabatnya, ya. Jadi bergantung pada sahabatnya. Jadi kalau sahabat-sahabat kita orang yang baik-baik, ya, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Jadi seseorang akan sesuai dengan kebiasaan atau sifat sahabatnya. Jadi oleh karena itu perhatikanlah siapa yang akan menjadi sahabat-sahabat kalian. Jadi kalau kalian sudah memilih ya sahabat-sahabat yang di LDK ini, insya Allah akan menjadi teman-teman atau nantinya menjadi reuni ketika kalian di surga ya. Jadi maka engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Jika baik teman-temanmu, surgalah sebaik-baik tempat reunimu. Jika buruk, di sanalah disiksa bersama teman-temanmu tadi ya. Jadi engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi segeralah berhijrah ya, berhijrah mencari teman-teman yang baik.
ya. Jadi kalian sudah benar ya, sudah memilih di kelompok yang lembaga dakwah kampus UISI ini ya, mencari sahabat-sahabat yang baik ya. Jadi tinggalkan lingkungan yang buruk. Jadi jangan khawatir untuk kehilangan, ada pengganti yang baik. Jadi kaidah psikologi menyatakan jiwa itu tidak bisa meninggalkan sesuatu kecuali jika ada penggantinya ya. Pesan saya, jangan mencukupkan diri mengambil ilmu melalui internet sehingga lalai menghadiri majelis ilmu. Sangatlah banyak kebaikan dalam majelis ilmu. Jadi saya pikir itu pesan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya kepada Ibu yang terhormat Ibu Profesor Dr. Fahimah Martek MSI dipersilahkan untuk membuka acara mentoring dasar ini secara simbolis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi pakai ini ya. Baiklah. Untuk mahasiswa baru SI 19 ya, kami buka acara Lembaga Dakwah Kampus UISI tahun 2021-2022. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, selanjutnya masuk kepada sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab kepada yang terhormat Bapak Erik Kurniawan dari BSI Surabaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Fahimah selaku Warik 2 UISI. Yang saya hormati juga Bu Kuntum Khairul Umatin ya, Bu Kuntum Khairul Umatin selaku pembina LDK UISI. Khairul kebaikan ya Ustadz ya. Oke, betul Bu. Hendaklah kalian menjadi sebaik-baik umat gitu ya. Jadi pas kalau jadi pembina LDK ini. Iya. Segenap sivitas akademika UISI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang hadir, Bapak Ibu dosen serta yang saya hormati kawan-kawan, teman-teman di kepengurusan LDK UISI. Tadi yang memberikan sambutan Mas Hafizuddin Al-Ansori. Tadi juga alhamdulillah sekilas saya bisa mengikuti separuh pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh tampaknya mahasiswa UISI ya, bacaannya baik, tartil bagus. Mas Fauzan, Hafid itu sudah setara dengan ustadz-ustadz yang biasa di YouTube dan di Instagram itu ya. Kalau beliau punya IG itu biasanya followernya banyak sudah kalau yang seperti itu ya. Baik, berarti kurang lebih separuh dari yang hadir pada kesempatan sore hari ini minimal bacaannya sama dengan tadi Mas Fauzan baca itu ya. Insya Allah. Ya. Amin. Amin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini, sore yang berbahagia ini saya mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan juga mahasiswa-mahasiswi UISI yang insya Allah sebagian besarnya adalah mahasiswa baru. Kok tahu Pak Erik kalau mahasiswa baru? Ya tahulah ya, karena acara pembukaan mentoring ya. Kalau penutupan berarti mau lulus ya. Karena ini pembukaan maka insya Allah tebakan saya bisa pastikan mendekati benar atau benar insya Allah. Jadi saya senang karena momen-momen semacam ini senantiasa sebenarnya bagi saya motivasinya adalah memberikan spirit kepada saya sendiri ya, momen-momen yang mengingatkan saya tentang pentingnya cari teman sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Profesor Fahimah. Saya pun juga demikian, anak desa dulu. Saya lahir di Muncar ya,
Nampaknya enggak ada ini mahasiswa WISI yang dari Muncar ya, yakin saya. Saya lahir dan besar di Muncar, jadi rumah saya itu hanya kurang lebih sekitar 200-an meter sampai 300 meter saja dari tepi pantai Muncar ya. Jadi hari-hari saya adalah mana itu? Muncar itu Banyuwangi, Prof. Oh. Kalau menurut RPUL zaman saya SD dulu, itu adalah kota penghasil ikan nomor 2 setelah Bagansi Api-Api. Ya. Saya tidak tahu statistik sekarang seperti apa. Jadi rumah saya dikelilingi oleh banyak pabrik ikan, pengalengan ikan, makrel, gagap, botan. Nah itu kalau yang pabrik-pabrik pengalengan ikan itu adalah pagar-pagar rumah saya, ya. Gitu. Jadi saya ini kebanyakan makan sarden mungkin masa kecilnya ya. Nelayan itu pemandangan sehari-hari buat saya karena kakek nenek saya juga nelayan asli, hidupnya di tengah lautan begitu. Jadi ketika saya hijrah dalam tanda kutip ke Surabaya untuk kuliah, ya itu menurut saya kata kuncinya sebagaimana yang Prof. Fahimah tadi sampaikan, mencari teman ya. Karena saya dulu di desa begitu, TK, SD ya dan lain sebagainya. Lalu saya meneruskan ke pesantren. Saya nyantri di Pondok Pesantren Al-Amin di Sumeneb di Perenduan. Itu juga desa juga, namanya Desa Perenduan. Ya, kalau kita ke Madura itu ada di sisi sebelah kanan dan kiri perbatasan antara Pamekasan dan Sumeneb. Lalu kemudian saya ini nampaknya mungkin juga pernah berinteraksi ini ya, kalau saya tidak salah ingat dengan Bu Kuntum, karena saya juga pernah kuliah di ITS, satu fakultas dengan Bu Fahimah nampaknya dulu. Saya di jurusan matematika, Bu, tapi di tahun kedua, nanti saya cerita ya sedikit tentang pilihan-pilihan juga gitu. Jadi cita-cita saya dokter, keterimanya di ITS, jurusannya matematika, ketemu rumus setiap hari. Tahun kedua saya pindah kuliah ke UNER ya, jurusan ekonomi. Jadi sekarang saya saya alumni ekonomi UNER manajemen. Sekarang status saya juga mahasiswa seperti adik-adik sekalian ini, tapi saya sedang ambil program doktor ekonomi syariah ya. Jadi mudah-mudahan juga bisa lancar. Sehari-hari profesi saya sebagai banker di Bank Syariah Indonesia, sebagai branch manager di salah satu cabang di Surabaya. Lalu juga ada kesibukan lain, aktivitas lain untuk umat juga. Insya Allah saya sebagai ketua pengurus di Lembaga Amil Zakat Nasional LMI ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar, karena sekarang juga teman-teman di LMI sedang menginisiasi program Merdeka Belajar untuk kaitannya dengan pengelolaan lembaga amil zakat ya, yang insya Allah juga akan dijadikan sebagai proyek nasional, kemarin sebagai proyek pertamanya dengan Fakultas Ekonomi UNER ya. Itu sedikit perkenalan, karena tak kenal maka kenalan katanya gitu ya. Nama saya Erik, kalau dicari di kamus bahasa Arab insya Allah tidak ketemu, saya jamin 3 hari 3 malam juga dicari nggak ketemu. Kamus paling tebel bahasa Arab itu namanya Munjid ya, Munjid, kamus Munjid. Yang nulis ternyata non muslim kamus Munjid itu. Ya, saya sudah cari, ketemu sih tapi maksa ya, Aroka, Yuriku, Iri gitu ya, nggak pas juga gitu ya. Tapi kalau yang Erik apalagi yang spellingnya pakai C, ini juga keanehan, beberapa di antara tanda-tanda keanehan di dunia ini. Orang Muncar, orang desa namanya Erik ya, enggak apa-apa lah, saya terima saja. Itu karena ibu saya dulu katanya ngefans sama bintang film namanya Erik. Ketahuan nih umur saya seberapa ya. Tapi karena nama itu penting ya, walaupun kata filosof atau kata penyair apalah arti sebuah nama, tapi tetap saya yakini nama itu penting karena kelak kita di yaumul mahsyar, yaumul akhir, kita akan dipanggil dengan nama-nama kita. Ya oleh karena itu saya paksa saja nama saya ini punya makna gitu ya. Erik emang ramah ini cowok gitu ya. Suka enggak suka tolong diterima ya. Gitu. Mungkin kalau sekali 2 kali ketemu sama saya gitu ya, kesannya kok ramah ya Pak Erik ya. Jangan 5 kali 6 kali nanti jadi berubah kesannya ya. Baik, itu sehari-hari saya di Surabaya. Istri saya Lina Rizkyanti Kisoro sama dengan Bu Fahimah, backgroundnya kimia. Anak saya 4 ya, anak saya 4, alhamdulillah.
Jadi itu, jadi sehari-hari profesi tetap saya sebelum pandemi adalah sebagai driver antar jemput anak ke sekolah ya, itu pekerjaan intinya. Sisanya ke kantor ya. Oke, mohon maaf Bu Faima, Bu Kuntum, ini saya ditodong sama adik-adik untuk bisa sharing bareng-bareng adik-adik sekalian. Saya terus terang bergetar hati saya itu kalau lewat depan kampus UISI ya, karena Gresik ini salah satu tempat yang paling sering saya datangi. Tapi sayangnya bukan kampus ya, tapi apa namanya, Pak Elan ya gitu. Jadi kalau Pak Elan lewat ya, mampir gitu. Jadi nampaknya beberapa kawan-kawan saya kuliah juga jadi dosen di UISI, terutama yang di ekonomi syariah, sehingga insya Allah dekat di hati lah UISI ini ya. Dan siapa sih yang tidak kenal UISI hari ini gitu ya. Itu sebagai pengantar ya, mudah-mudahan pengantar ini membuat kita lebih akrab, lebih terbuka, nanti teman-teman juga bebas sharing begitu. Ya memang inilah kendala online, tetapi inilah dunia ini berubah ya. Saya tidak tahu ini banyak yang lagi mungkin sebagiannya sedang ngopi, sebagiannya leyeh-leyeh, sebagiannya mungkin juga paralel mengerjakan yang lain. Tidak ada masalah ya. Karena memang inilah fakta realitas kita hari ini begitu, apa namanya, yang tidak bisa kita hindari sebagai hari-hari kita pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman sekalian, saya diberi amanah untuk menyampaikan materi yang cukup umum, tapi mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk saya secara pribadi dan untuk teman-teman semuanya pada sore hari ini. Oke, sudah munculkah layar di depan? Ya, Pak Eri. Sudah ya, oke. Jadi inilah temanya, mirip tema 17 Agustusan ya, itu enggak gurau ya, kan dengan semangat gitu kan ya, membentuk yang begitu-begitu tuh biasanya tema-tema hari-hari tanggal merah biasanya ya. Tapi karena ini juga tanggal merah, jadi tidak ada masalah ya. Yang penting kita semangat melaksanakan hari-hari kita ke depan. Mentoring ya, mentoring ini jujur buat saya sesuatu yang sangat-sangat apa ya, diksi mentoring ini sesuatu yang sangat membekas buat saya ya, baik ketika saya dulu baru lulus pesantren. Terus terang dulu ketika saya lulus pesantren itu salah satu motifnya saya keluar ya, saya nggak selesai dari pesantren itu, hanya 4 tahun, lalu saya pindah ke SMA Negeri 1 Surabaya. Jadi SMP-nya saya di pesantren, SMA-nya di SMA 1 Surabaya. Waktu itu saya kepinginnya itu, bosan juga di pesantren nih gitu ya, menjalankan aktivitas rutinitas di pesantren. Saya terus terang waktu itu bosan. Terus pada saat saya SMA itu kepinginnya saya bebas gitu, kepinginnya bebas. Kepinginnya ikut seperti bayangan saya tentang anak-anak yang tidak di pesantren pada saat saya di pesantren dulu ya. Bebas kayaknya, bisa begini, bisa begitu ya, bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Itu motif saya salah satunya sebagai bentuk pengakuan dosa saya gitu ya. Gitu. Waktu SMA. Nah, ternyata waktu SMA saya salah satu keinginan saya waktu itu kepingin jadi salah satu vokalisnya band SMA ya. Nah, ini salah jalan saya ya. Salah jalan, salah niat awalnya. Di tengah perjalanan saya kepingin ikut band gitu, lalu ternyata ada kakak kelas saya yang mungkin menangkap saya ini ada bau-bau pesantrennya, mungkin begitu ya. Sehingga pada saat itu saya diajak untuk ikut acara pengajian, ya, ikut acara pengajian di sekolah di SMA. Nah, di tengah pengajian itu ternyata ada salah satu kegiatan namanya seni nasyid, ya, seni nasyid, seni vokal Islami lah ya, seni nasyid. Nah, waktu itu saya terkesan sekali, vokalisnya bagus ya, nasyidnya. Lalu saya waktu itu daftar untuk ikut nasyidnya, bukan ikut pengajiannya ya. Alhamdulillah kemudian saya diterima sebagai anggota tim nasyid dan dijanjikan untuk latihan setiap 1 pekan 1 kali waktu itu. Ya udah saya ikuti saja. Ternyata setiap pekan itu tidak ada latihan nasyidnya, tapi ternyata pengajian ya. Nah, ternyata setiap pekan itu pengajian. Dari sana alhamdulillah saya bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan keislaman. Mungkin itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan saya, mengembalikan niatan saya yang sempat tidak baik tadi, dan alhamdulillah saya bisa menikmati. Bahkan salah satu kesimpulan yang saya dapatkan waktu itu, ternyata mentoring itu menginspirasi sekali.
Saya yang dari pesantren 4 tahun, itu saya takjub, gumun, kagum ketika melihat kakak-kakak kelas saya yang di sekolah-sekolah negeri itu ternyata luar biasa mereka perhatiannya terhadap aktivitas-aktivitas keislaman. Itu sekedar cerita ya. Demikian juga saya lanjutkan ketika saya dulu kuliah di ITS, di UNER, dulu di ITS saya aktif di JMMI, di UNER saya aktif di kegiatan Rohis, SKI, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian, itu sekedar perkenalan ya. Yang pertama saya ingin mengajak saya pribadi dan kawan-kawan sekalian, ada noise sedikit ya, untuk bersyukur ya. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kita harus bersyukur teman-teman, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas takdir kita hari ini adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Apapun cita-cita kita 2 tahun yang lalu, apapun keinginan kita 1 tahun yang lalu, apapun yang menjadi obsesi kehidupan kita 4-5 tahun yang lalu, gitu ya. Syukur ini penting ya. Nah, ini saya ambil dari beritanya salah seorang kakek di Jember ya, usianya 95 tahun, dalam tanda kutip beliau terpaksa harus berjualan tahu hingga dini hari, mulai pagi sampai sore teman-teman sekalian, itu dia ambil kulaknya tahunya 1.000 satu bungkus, dia kulaknya 800 rupiah, dia jual dengan harga 1.000 dan dia dapat untung sekitar 200 rupiah. Pagi sampai sore maksimal dia hanya bisa mengumpulkan uang 16.000 saja satu hari ya, 95 tahun. Bisa bayangkan ya. Lalu ada viral juga kan kapan hari itu ya, ada seseorang yang menangis terseduh-seduh di sebuah gang sempit di sebuah perkampungan karena dia sedih dagangannya tidak laku. Ternyata seorang penjual kerupuk keliling yang nangis di sebuah gang sempit, hanya begitu sedihnya dia membayangkan kalau andai kata dia pulang sampai dengan malam hari itu tidak membawa uang yang bisa dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dia bersama keluarganya. Mungkin bisa jadi fakta-fakta semacam ini sesuatu yang berada di sekitar kita ya, sesuatu yang sangat mungkin adalah menjadi pemandangan keseharian kita ya. Saya mengajak kepada teman-teman sekalian, mari kita mulai setiap kesempatan apapun dengan syukur ya. Berbaik sangka kepada Allah bahwasanya apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, pandemi Covid ini luar biasa, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, banyak anak yang putus sekolah. Jangankan bermimpi kuliah di UISI gitu ya, jangankan bermimpi kuliah di ITS, di UNER, ITB dan lain sebagainya ya. Hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka ya. Sehingga data statistik angka putus sekolah juga mengalami peningkatan khususnya di segmen atau di strata perguruan tinggi ya, di strata perguruan tinggi. Tentu ini menjadi keperhatian kita bersama ya. Demikian juga ketika adik-adik, rekan-rekan sekalian hari ini kuliah di UISI ya. UISI itu favorit loh, Pak Erik sudah tahu saya ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak di antara mereka yang bisa jadi menjadi takdir terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hari ini, dia masih ngersulo. Ya, dia masih tidak merasa itu sebagai sebuah keputusan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Saya punya teman dulu ketika dia keterima kuliah di kedokteran pun, padahal itu juga pilihan-pilihannya sendiri, dia juga nggak bersyukur gitu ya. Dia kuliah diterima di kampus terbaik pun juga nggak bersyukur karena mungkin waktu itu dia cita-citanya ingin kuliah di luar negeri pada saat itu ya. Yakinilah ternyata pada kemudian hari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya kepada kita bahwasanya apa yang Allah berikan hari ini itu adalah keputusan dan takdir terbaik yang insya Allah akan indah bagi kita. Ini saya sekedar cerita pribadi ya. Saya sendiri itu pasien COVID yang ke 12 ribuan lah kurang lebih secara nasional ya. Saya pernah kena COVID itu di bulan April 2020 ya. Jadi masih kasus-kasus awal COVID ya. Waktu itu orang masih parno sekali tentang COVID. Di kantor saya sudah WFH, jarang saya. Hanya paling ke kantor hanya sehari atau 2 hari dalam 1 pekan. Sangat disiplin saya, strict menjalankan protokol kesehatan. Saya orang yang pertama kali selalu cerita di morning briefing ketika di kantor terkait dengan pentingnya disiplin menjaga protokol kesehatan.
Saya selalu kampanye kepada banyak grup-grup WA saya untuk memberikan edukasi kepada mereka tentang pentingnya prokes. Qadarullah ternyata April saya masuk dalam kloter awal, pada saat itu masih PSBB ya, awal-awalnya PSBB, yang saya sendiri tidak bisa secara saintifik meruntun kira-kira saya kena COVID itu di mana gitu ya. Karena udah disiplin sekali, masuk rumah langsung lepas pakaian, mandi ya, baju yang dari luar tadi saya pisahkan, diperlakukan secara steril dan lain sebagainya. Sudah sangat-sangat very strict ya, saya memperlakukan prokes itu. Tapi kok saya juga masih kena COVID ya. Nah, sempat waktu itu kira-kira ada hikmah apa ya di bulan April ini saya masuk ke dalam kloter awal yang pada saat itu kasus harian itu mungkin hanya sekitar ratusan kasus ya. Nasional saja 12.000, sehingga Jatim mungkin pada saat itu masih kurang lebih sekitar kurang dari 2.000-an kasus lah ya, bisa saya pastikan kurang dari 2.000-an kasus pada saat itu. Istri saya masuk rumah sakit, 3 anak saya semuanya positif COVID, padahal totally mereka ada di rumah. Saya 16 hari menghabiskan hari-hari saya di rumah sakit dengan alat bantu dan lain sebagainya. Istri saya juga demikian. Ya, mungkin karena saya waktu itu kasus-kasus awal. Nah, istri saya juga pintar nulis, alhamdulillah, sehingga pengalaman kami survive dari COVID itu ditulis oleh istri saya dalam wall Facebook-nya. Dan wall Facebook itu di-share oleh kurang lebih sekitar 12.000 orang pada saat itu ya, 12.000 orang. Dan kami di wall itu bercerita banyak hal terkait dengan hikmah kenapa kami atau hikmah yang kami dapatkan atau pembelajaran yang kami dapatkan dari kami terkena COVID pada saat itu. Dan bahkan alhamdulillah mungkin itu salah satu hikmahnya, saya juga diundang keliling ke beberapa TV, radio dan lain sebagainya untuk memberikan edukasi tentang COVID ya. PKK, arisan ibu-ibu. Jadi saya jadi artis COVID di bulan April, Mei, Juni itu ya, keliling dari satu arisan ke arisan yang lainnya, bercerita tentang bagaimana bisa survive dari COVID. Mungkin kalau yang hari ini sudah tidak mungkin diundangi karena udah banyak yang kena COVID begitu ya. Nah, jadi bagi kita ini orang Muslim luar biasa ya. Kita ketika mendapatkan musibah kita tetap bersabar, ketika mendapatkan sesuatu yang baik maka kita senantiasa bersyukur. Demikian juga ketika kita mendapatkan musibah ya. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, syukur itu penting karena syukur itulah yang akan menjadi langkah awal kita dalam menjalani kehidupan kita ke depan, termasuk apapun ceritanya ketika teman-teman sekarang kuliah di UISI. Yakini bahwasanya kampus UISI adalah kampus terbaik yang Allah pilihkan buat teman-teman dalam rangka menjadi jembatan yang akan mengantarkan teman-teman dalam rangka mencapai cita-cita terbaik teman-teman sekalian. Itu penting, ya, itu penting. Oke, ya, karena semua itu harus kita maknai dengan baik, ya. Ada cerita menarik ya di tahun 80-an namanya Frank Slazak ini ya. Salah seorang guru yang salah satu obsesi dan cita-citanya kepingin menjadi seorang astronot ya, sehingga ketika pada saat itu dibuka open recruitment untuk menjadi seorang astronot dari profesi non astronot ya, waktu itu dia tertarik untuk mendaftar karena dia profesinya seorang guru ya, dia tertarik untuk mendaftar karena itu sudah menjadi cita-citanya sejak kecil ya, mendaftar untuk menjadi salah seorang astronot ya dari pesawat ulang-alik Challenger pada saat itu ya. Nah, dia masuk dalam salah satu dari 43.000 pelamar ya, diseleksi jadi 10.000 pelamar, hanya tinggal 100 orang dan singkat cerita pada saat seleksi akhir ternyata namanya tidak masuk ya. Yang masuk ternyata dinyatakan lolos namanya Christian ya, namanya Christian. Kecewa dia pada saat itu, ya kecewa karena dia sudah merasa itu sebagai obsesinya sejak dari dulu dan dia sudah mengikuti serangkaian seleksi ketat dalam rangka masuk ke dalam tim pesawat ulang-alik Challenger itu. Ya, sampai dia mengatakan aku kalah, hidupku hancur, aku mengalami rasa depresi, rasa percaya diriku lenyap kata dia. Amarah menggantikan kebahagiaanku, aku bertanya kepada Tuhan, kenapa bukan aku? Mengapa engkau tidak berlaku adil padaku? Mengapa engkau begitu tega menyakiti hatiku? Ya, kayak judul lagu ini sudah ya. Jadi inilah yang biasanya menjadi
apa namanya ya, pikiran-pikiran manusiawi kita ketika kita tidak mendapatkan keputusan yang tidak sesuai dengan pilihan-pilihan dan persepsi personal kita, persepsi subjektif kita, ya. Lalu apa yang terjadi di tanggal 28 Januari tahun 86, tepatnya hari Selasa, semua mata tersorot pada satu peristiwa pada saat itu, ya. Bahkan siapa namanya tadi, si Frank tadi masih sempat menyatakan di depan pesawat itu ketika dia melihat, Tuhan, aku bersedia melakukan apa saja agar aku berada di dalam pesawat itu. Dia masih sempat-sempatnya berdoa semacam itu beberapa saat sebelum peluncuran pesawat ulang-alik ini. Lalu hitung mundur 20, 18, 15, 10, 4, 5, 3, 2, 1, apa yang terjadi? 73 detik kemudian pesawat ini hancur berkeping-keping di hadapan wajah banyak orang yang melihat pada saat itu. Salah satunya adalah di hadapan Frank itu sendiri, yang beberapa detik sebelum peristiwa ini dia masih sempat berdoa kepada Allah kepada Tuhan pada waktu itu, ya, keyakinannya dia agar mendapatkan kesempatan untuk berada di dalam pesawat itu, ya. Begitu kagetnya dia, lalu dia lari kepada ayahnya tempat dia biasa mencurahkan isi hatinya. Kata dia, everything happens for a reason, ya. Segala sesuatu itu terjadi karena ada alasannya, gitu, ya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu cerita yang mungkin dinukil dari barat dan itu viral dalam banyak kesempatan juga diceritakan, bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya apa yang kita miliki hari ini itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah pilihkan kepada kita. Tugas kita itu hanya satu, melangkah. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an sangat lugas sekali bahasanya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Tugas kita itu hanya beramal, ya. Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya yang akan melihat pekerjaan kalian. Ya, urusan nilai, urusan feedback, urusan evaluasi serahkan kepada Allah. Tugas kita ini hanya action. Tugas kita ini hanya menjadi khalifah fil ard, mengerjakan sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu bahasa di dalam Al-Qur'an itu luar biasa kan terkait dengan tugas kita. Salah satunya huwallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang sebaik-baik amalannya. Jadi kita ini hanya berkompetisi untuk bekerja sebaik-baiknya di dunia ini. Urusan nilai itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita melangkah. Ya, kenapa? Karena perjalanan ribuan mil itu dimulai dengan satu langkah yang kita ciptakan, adik-adik sekalian. Ya, hidup kita ini tidak panjang. Ya, fase kehidupan manusia itu pendek. Kalau dianalogikan dengan ini, maka bayi, bayi baru lahir, anak-anak mungkin ya, remaja, dewasa, tua, meninggal. Ya, meninggal. Ini kira-kira siklus kehidupan manusia. Tetapi sangat mungkin siklusnya tidak ideal semacam ini. Sangat mungkin juga siklusnya langsung lompat. Bayi meninggal langsung, ya, bahkan dalam kandungan. Anak-anak meninggal. Kapan hari teman-teman satu angkatan anak saya yang masih SMP meninggal, ya, karena usus buntu mengalami infeksi di dalam perutnya, tidak tertolong ketika di rumah sakit, ya. Jadi tidak ada anak-anak SMP atau kita atau teman-teman mungkin ada di sinilah ya, fase dewasa semisal, membayangkan fasenya pasti akan tua. Enggak, ya, itu bayangan kita. Sangat mungkin di sini selesai fase kehidupan kita. Sangat mungkin kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melampaui keseluruhan dari fase ini, ya. Sangat mungkin. Wallahu a'lam. Kadang kita sombong yang muda-muda ini ya, ketika ngelihat ya orang yang tua, oh, kayaknya dia duluan, gitu kan ya. Atau kalau kita yang masih muda ngelihat orang tua, kayaknya dia duluan. Tidak ada yang menjamin, ya, tidak ada yang menjamin, ya. Jadi itu fase kehidupan manusia. Ada yang rumahnya di Lamongan? Jadi tugas kita tadi hanya apa? Melangkah, bekerja, beramal. Ada yang dari Lamongan? Ada? Ada, Pak. Ada, alhamdulillah. Pasti tahu ini masjid ini ya. Atau sering berdoa panjang di masjid ini ya, atau kadang-kadang mungkin sering transit ketika perjalanan di masjid ini ya, atau mungkin hanya ke toilet saja, tidak sholat ya, lewat tok ya, ke toilet ya, itu
ke toilet. Kalau berhenti di sini infak itu baik, tapi kalau berhenti ke sini cuman ke toilet tok enggak infak. Nah, ini masalah ya. Oke. Masjid ini teman-teman sekalian, kalau saya tidak salah ingat luasnya hampir 3 hektar ya. Halamannya luas, orang bisa sholat dengan begitu leluasa. Kalau tidak salah kapasitasnya kurang lebih sekitar 2.500 jamaah ya. Masjid ini dibangun hanya oleh satu orang keluarga, namanya Pak Helmi Riza dan Bu Eni, pengusaha emas di Lamongan ya. Baru tahu ya, kirain urunan gitu ya. Enggak, kirain yang minta kencerang di pinggir jalan itu, enggak ya. Ternyata hanya urunannya 2 pasang suami istri. Bisa dibayangkan ini berapa duit ini untuk bangun masjid dengan luas seperti ini, dengan total lahan 2,7 hektar. Beli pavingnya saja mahal ya, beli kembangnya saja mahal ini ya, apalagi beli keramiknya, beli kubahnya dan lain sebagainya. Ini hanya dibangun oleh satu pasang keluarga, luar biasa. Bisa dibayangkan ya, berapa pahalanya orang yang bangun masjid ini kalau ikhlas gitu ya. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan dibangunkan masjid di akhirat kelak ya, akan dibangunkan rumah ya, akan dibangunkan rumah kelak sebagai huniannya di akhirat. Teman-teman bisa bayangkan gitu, masjid. Saya juga pernah dapat cerita Masjid Al-Hikmah itu yang di Surabaya, salah satu sekolah yang favorit, sekolah Islam, itu masjidnya juga dibangun oleh beberapa orang saja. Teman-teman bisa bayangkan ya, yang dia menyatakan, saya yang mau bangun masjid ini, tolong kalau ada orang baik yang mau nyumbang untuk bangun masjid ini, tolong alihkan dan arahkan untuk peruntukannya yang lain, bukan untuk masjid, kata beliau. Luar biasa ya. Di Masjidil Haram juga begitu, di Mekah ya, kurang lebih dekat dari Masjidil Haram itu ada 2 hotel yang ini merupakan wakaf dari orang Aceh. Nah, namanya Habib Buga Al-Asyi ya. Hotel ini sekarang hotel wakaf, diperuntukkan untuk komersil ya, hotelnya dikomersialisasi. Yang pendapatan wakafnya ini ya, pendapatan dari wakaf produktifnya ini diberikan kepada jamaah haji yang berangkat atau yang berasal dari Aceh. Ya, kalau saya tidak salah ingat kurang lebih dibagi-bagi kepada jamaah Aceh itu tiap tahunnya per orangnya setara dengan sekitar 4 jutaan uang tambahan saku. Ya, 4 jutaan. Bisa dibayangkan berapa pahala yang didapatkan oleh Habib Buga Al-Asyi ini dari wakaf bangunan produktif yang dia wakafkan di Mekah sana. Ya, luar biasa. Ini orang yang nggak terkenal, sengaja saya tunjukkan. Kalau ada yang kenal berarti luar biasa ya, gitu. Tapi beberapa saat yang lalu viral nih orang ini. Ada yang tahu nggak ini siapa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa ya. Karena memang bukan orang yang terkenal banget. Tetapi beberapa saat yang lalu sempat viral di kalangan beberapa komunitas pemerhati pendidikan ya. Kurang lebih sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Karena beliau meninggal sekitar 2 bulanan yang lalu. Beliau meninggal, namanya Lindo Novo ya. Beliau ini adalah founder, orang yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan formalisasi sekolah alam, karena dia melihat salah satu keprihatinannya banyak sekolah-sekolah Islam yang berbiaya mahal begitu ya, karena faktor building, faktor cost dan lain sebagainya, sehingga dia membuat sebuah sekolah alam, yang sekolah alam inilah yang banyak dicontoh, diduplikasi, diinovasi ya, dikembangkan oleh orang-orang yang punya ide yang sama untuk membangun sekolah alam di seluruh Indonesia. Nah, beliau meninggal, bahkan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, itu secara khusus memberikan ucapan bela sungkawanya ketika beliau meninggal. Oke, teman-teman. Apa satu kata penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ketika saya tadi bercerita tentang Masjid Namirah, bercerita tentang wakaf hotel yang ada di Mekah, bercerita tentang Mas Lindo Novo ini, ketiga-tiganya memberikan peninggalan atau yang disebut dengan legacy, gitu ya. Ketiga-tiganya punya legacy dalam kehidupannya. Yang satu bisa jadi legacy fisik, yang satu legacy ide. Ya, siapa yang nggak kepingin bangun masjid seperti Namirah itu? Ada yang nggak kepingin bangun masjid seperti Namirah gitu? Ya, yang bisa jadi usia idenya, usia bangunannya melebihi dari usia biologis kita. Yang bisa jadi ketika kita nanti sudah meninggal kelak, maka bangunan fisik itu masih tetap berdiri kokoh dan orang-orang masih banyak yang sholat di masjid itu. Kepingin ya? Ayo kita doa-doa bareng ya. Semoga kita diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bangun rumah ibadah ya, bangun masjid dan lain sebagainya, bangun sekolah dan lain sebagainya ya.
Ya, gampang kan? Semennya tinggal ngambil di Semen Indonesia ya. Oke. Jadi itu semuanya legacy teman-teman ya. Jadi legacy kalau sekarang teman-teman ingin meninggalkan legacy dalam bentuk fisik seperti masjid, bangunan, tentu butuh waktu panjang ya, butuh waktu panjang ya, butuh waktu panjang. Ya, tidak cepat. Ya, oleh karena itu kita tidak harus menunggu orang yang jadi kaya raya atau menjadi orang yang kaya raya untuk bisa memiliki legacy ya. Kita juga bisa memiliki legacy ide ya. Salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mas Lendo Novo ya. Ada satu hal yang oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita berikan salah satu sarananya, wasilahnya, perantaranya untuk bisa meninggalkan legacy itu. Ya, meninggalkan legacy yang tidak mahal harganya. Proses mendapatkan legasinya. Kata Rasulullah, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan min humurin ni'am. Demi Allah kata Rasulullah, ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh satu orang saja yang diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, melalui wasilahmu, melalui jalaranmu, melalui gara-garamu dalam tanda kutip gitu ya. Maka itu lebih baik daripada unta merah, atau di hadis yang lain disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ini juga cara the fastest way untuk mendapatkan legacy juga ya, yang bisa jadi menjadi jariah kita yang tidak berhenti. Oleh karena itu dalam konteks sore hari ini saya berbicara dalam konteks pembukaan mentoring LDK UIC, maka teman-teman sekalian harus punya motivasi, harus punya reason to do something, harus punya alasan kenapa teman-teman harus bergabung dengan UIC. Salah satunya kalau boleh saya ungkapkan adalah karena dengan cara bergabung dengan UIC inilah probabilitas teman-teman untuk menjadi sarana, untuk menjadi bridging, untuk menjadi perantara kebaikan bagi orang lain, salah satunya nanti untuk adik-adik kelasnya teman-teman sekalian di tahun berikutnya, itu Allah bukakan kesempatannya, Allah lebarkan kesempatannya, ya, untuk menciptakan apa tadi? Legacy tadi. Nggak harus legasinya dalam bentuk fisik, bangun masjid, panti asuhan, enggak. Salah satu legasinya adalah legasi kaderisasi, legasi taurith ad-dakwah, mewariskan proses dakwah kepada adik-adik kelas kita, ya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Ini ayat yang tadi saya bacakan, ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu. Ya, bekerjalah kita karena memang yang dituntut dari kita adalah bekerja. Gitu. Tentu hidup kita ini harus punya visi dalam hidup, ya. Dan visi kita ini harus apa? Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Nggak boleh visi kita ini hanya sekedar, kalau boleh dipecah-pecah, visi hidup kita itu harus ada visi jangka pendek, visi menengah, visi jangka panjang. Ya, visi jangka pendek silakan teman-teman. Ya, ada yang kepingin jadi foundernya ini, ada yang kepingin jadi pengusaha ini, ada yang kepingin menjadi pebisnis ini, silakan. Ya, menurut riset anak-anak Gen Z ini, ya, yang natif teknologi itu ternyata tidak suka bekerja di sektor formal. Ya, senangnya itu jadi founder gitu ya. Senangnya jadi founder, walaupun kecil tapi founder gitu ya, keren kan? Gitu. Jadi itu ciri-cirinya anak Gen Z katanya begitu ya. Visi akhirat jelas ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, bagaimana semaksimal mungkin kita mengisi hidup-hidup kita dengan isi kehidupan yang baik sehingga kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu harus menjadi visi akhirat kita, visi akhirat kita. Ya, teman-teman insya Allah paham ini bagaimana punya clear vision ya ketika di kehidupan kita ini harus dipecah-pecah menjadi time frame yang lebih kecil ya, dipecah-pecah lagi menjadi satuan waktu yang lebih kecil gitu ya. Visionnya harus clear. Alhamdulillah. Kalau perlu juga ditulis ya, kalau perlu ditulis visi kita itu apa. Ya, kalau perlu mungkin juga ditempelin ya di mana yang di tempat yang biasa kita lihat sehari-hari, dan yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memudahkan visi-visi kita selama niatan kita baik ya. Jadi visi yang pertama penting ya. Yang kedua action ya, kalau nggak take action percuma punya visi tapi nggak action ya. Pernah tahu gajah yang biasa jadi tontonan kita ya di banyak tempat pariwisata itu, tempat wisata,
Kenapa kok mereka bisa jinak semacam itu? Ya karena memang mereka dilatih hari-harinya untuk jinak. Salah satu caranya adalah dia diikat dengan rantai besi, ya, yang setiap kali dia melakukan berontak untuk melepaskan ikatan tali besinya, mungkin dia akan merasakan sakit. Terus yang kedua, oleh pelatihnya diberi makanan. Tiap hari diberi makanan dia. Oh, ternyata makanannya enak ya. Tanpa kita harus melepaskan kaki, ternyata saya tetap diberi makanan, kata gajahnya begitu ya. Saya tetap diberi makanan. Ya sudahlah, nggak usah repot-repot hidup ini ya untuk sampai ngelepas tali rantai yang sulit ini. Wong saya diem saja di sini dikasih makanan kok, ya. Dikasih makanan, kata dia. Nah, itu mindset yang dimiliki oleh gajah itu. Kenapa? Karena dia setiap hari mendapatkan keyakinan atas proses training yang diberikan oleh pelatihnya kepada dia. Oh, ternyata nggak perlu repot-repot, ya, narik kaki dan lain sebagainya, ya, atau melakukan banyak hal yang berat-berat karena ternyata diberi makanan, kata dia, ya, gitu. Nah, jadi oleh karena itu teman-teman, ayo kita lepas rantai ikatan emosional kita sebagaimana rantai ikatannya gajah tadi, ya. Jangan sampai mindset kita ini mindset yang negatif, ya. Mindset kita ini harus mindset yang positif dalam melihat kehidupan ini. Bahwasanya ada banyak peluang-peluang yang begitu luar biasa yang ada di sekeliling kita dan kita harus memaksimalkan potensi kita untuk melakukannya. Action harus punya skala prioritas, ya. Harus punya skala prioritas. Mana yang penting, ya. Tinggalkan yang tidak penting dari kehidupan kita. Ya, susun mana yang penting dari kehidupan kita yang itu support terhadap visi kehidupan kita, yang support terhadap action kita, ya, gitu. Kenapa? Karena mengambil tindakan itu tidak menjamin kemenangan, ya, tapi tidak mengambil tindakan itu sudah akan menjamin kegagalan. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, tindakan menjadi sesuatu yang penting. Take action. Ya, orang tidak memulai sulit, action saja dulu. Ya, ada teman-teman saya ingin bangun panti asuhan, dia bangun dari ide dulu. Dia tidak membayangkan punya rumah panti asuhan dulu. Dia hanya memulainya dari berjualan Berjualan produk herbal pada saat itu, ya. Dia mulai idenya dengan menyisihkan sebagian pendapatan dari produk herbalnya itu untuk disantunkan kepada anak-anak yatim. Tapi beliau punya mimpi untuk besok bisa menyantuni ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu anak yatim. Dia memulainya dari ide itu dulu. Jualan barang herbal, produk herbal, sebagian keuntungannya disisihkan untuk anak-anak yatim. Itu mulainya, kurang lebih sekitar 23 tahun yang lalu. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana hari ini? Hari ini itulah yang menjadi cikal bakal adanya lembaga amil zakat Nurul Hayat itu. Ya. Kok Pak Erik tahu? Iya, karena foundernya Nurul Hayat itu tetangga dempet rumah saya. Sehingga saya membersamai, saya sering mendengarkan mimpi-mimpinya, saya sering mendengarkan ide-ide beliau sejak beliau masih belum ngapa-ngapain dalam tanda kutip. Masih memulai bisnisnya merintis dari nol. Sekarang teman-teman bisa tahu Nurul Hayat begitu ya, salah satu lembaga amil zakat yang luar biasa, cabangnya di mana-mana, memulai dari bisnis herbal, bisnis akikoh dan lain sebagainya, ya. Sekarang bisa membangun banyak panti asuhan dan lain sebagainya, ya. Itu teman-teman, ambil saja tindakan, karena mengambil tindakan itu walaupun tidak menjamin kemenangan, tapi tidak mengambil tindakan itu pasti akan menjamin kegagalan. Nah, ini juga yang kedua, action tadi, ya, harus punya visi yang jelas. Yang kedua, action. Yang ketiga, collaboration. Ya, collaboration. Ini yang sebagiannya tadi diceritakan oleh Bu Fahima, ya. Kita nggak bisa hidup kita hari ini itu hidup sendiri, nggak bisa kita, ya. Makanya kalau kita founder ada co-founder gitu, ya. Kalau kita jadi owner ada co-owner dan sebagainya lah, ya. Nah, karena apa? Karena kita memang tidak bisa hari ini hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain, ya. Kolaborasi kalau dalam bahasa kita cari partner yang tepat, cari kawan yang tepat, ya. Berburu dan bergaul dengan kingpin. Kingpin itu apa? Kalau kita, ya, kingpin itu kalau pernah main bowling itu, ya, yang suka main bowling, kalau kita ngelempar bola bowling itu, kalau kena ke salah satu yang menjadi key factor, ya, menjadi faktor kunci memperbesar peluang jatuhnya bola yang lain, ya, maka itulah yang disebut dengan kingpin, ya. Dia punya multiplier efek gitu.
ya, punya multiplier effect. Punya teman juga begitu. Oh, kalau saya bergaul sama Mas ini kayaknya oke nih. Ya, dia sering nulis jurnal nih. Kalau saya bergaul dengan Mas ini oke nih kayaknya. Dia sering menang lomba speech contest gitu ya. Wah, ini gue banget gitu ya. Wah, kalau saya bergaul dengan Mbak ini kayaknya oke banget nih, sesuai dengan passion saya nih gitu. Jadi bergaul dengan kingpin ya. Lalu yang ketiga, aktif di komunitas 3TIF. Apa itu 3TIF? Komunitas yang positif, komunitas yang produktif, komunitas yang kontributif. Ya, saya yakin insya Allah LDK UIC ini masuk secara bersamaan kriteria tiga-tiganya ini. Positif ya, ya. LDK UIC pasti kegiatannya positif semua, ya. Produktif pasti produktif, ya. Kontributif, insya Allah kontributif, ya. Jadi itu aktif di 3TIF. Ya, aktif di 3TIF. Yang terakhir teman-teman, ya karena waktu saya juga nggak banyak, ya, pada sesi kali ini nanti kita perbanyak tanya jawab kalau memang masih ada waktu. Yang terakhir kita perbanyak doa teman-teman sekalian ya. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Jangan pernah kita meremehkan doa. Ya, jangan pernah kita meremehkan doa. Saya ketika kuliah dulu hilang gitu, uang saya pernah ya, teman-teman bisa bayangkan orang desa uangnya hilang untuk jatah 1 bulan, hilangnya di hari pertama saya mendapatkan wesel pos itu. Ya, saya mendapatkan transferan. Kalau dulu wesel ya, kita mendapatkan wesel, hilang. Bisa bayangkan uang yang kita harapkan kita bisa survive selama 1 bulan, di hari pertama kita nerima duit itu hilang. Ya, duit itu hilang. Waduh. Itu luar biasa ya. Ya sudah, apa yang bisa kita lakukan? Berupaya semaksimal mungkin untuk mencari alternatif penghasilan. Yang kedua berdoa. Ya, berdoa. Kalau orang berada dalam kondisi yang titik nadir itu doanya khusyuk sekali kan ya. Doanya khusyuk sekali ya. Gitu. Ada banyak momen-momen yang membuat doa kita itu khusyuk. Gitu. Salah satunya adalah ketika kita ditimpa musibah. Tapi ya juga nggak begitu ya. Nanti saya akan sampaikan. Doa. Kekuatan doa itu begitu luar biasa. Saya dulu ketika nekat ya, ketika nekat memberikan challenge kepada diri saya pribadi. Saya waktu kuliah di UNER itu sejak semester pertama saya memberikan challenge kepada orang tua saya, kepada diri saya sendiri, yang saya sampaikan kepada kedua orang tua saya. Saya bilang begini, Bapak Ibu, mulai detik ini saya kuliah, tolong jangan lagi kuliah saya disubsidi. Padahal pada waktu saya bilang itu bingung saya mau dapat uang dari mana begitu ya. Tapi saya sudah men-challenge diri saya dengan cara seperti itu. Apa yang menjadi respon dari orang tua saya pada saat itu? Wis talarik, ojo aneh-aneh ya. Wis gak usah aneh-aneh. Kuliah sing bener ya, insya Allah Bapak Ibumu ya iso lah, walaupun dengan cara yang bagaimanapun juga untuk membiayai kuliahmu. Tapi saya men-challenge diri saya waktu itu. Enggak Bu, saya pokoknya kepingin kuliah ini biaya saya pribadi. Apa yang saya lakukan? Banyak ya, ngelesi, jadi tentor, jadi les privat dan lain sebagainya, jualan majalah, jualan susu ya. Saya dulu jualan susu keliling dari SMA ke SMA, naruh susu pagi hari, habis pulang kuliah keliling ke SMA negeri di Surabaya ngambil susu ya, terima uang yang laku, sisanya retur. Besok kembali saya datang ke sekolah-sekolah untuk jualan susu. Begitu ya, malam harinya saya jadi guru privat ya, guru privat. Nah, itu salah satu cara saja untuk men-challenge diri saya pada saat itu ya, men-challenge diri saya. Doa, teman-teman. Penting doa itu. Ada sebuah kisah yang cukup menarik ya. Mungkin sebagiannya teman-teman sudah tahu, tetapi saya rasa ini masih relevan untuk kita ingat bersama, cerita tentang seorang dokter di Pakistan ya, seorang dokter di Pakistan yang dia diundang untuk menjadi salah satu narasumber seminar yang kurang lebih jaraknya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 jam perjalanan darat dari rumahnya ke kota tersebut di Pakistan ya. Lalu dia memutuskan untuk naik pesawat teman-teman ya. Dia memutuskan. Ini kisah nyata, tetapi dalam banyak cerita disebutkan namanya, sebut saja Dr. Ishan gitu ya. Walaupun saya tidak yakin betul namanya Dr. Ishan gitu. Jadi dia memutuskan untuk naik pesawat ya. Untuk sampai ke kota di mana dia harus menjadi narasumber seminar, di mana dia harus menjadi salah satu narasumbernya. Ya, setelah 1 jam perjalanan di pesawat, teman-teman sekalian, ternyata tadinya dia naik ketika di bandara cuacanya begitu cerah, cuacanya bagus, tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Ternyata setelah 1 jam dia di atas pesawat, ternyata turbulence ya.
ternyata pesawat turbulence, pesawatnya goyang begitu, yang sampai mengakibatkan salah satu mesinnya mati. Ya, salah satu mesinnya mati sehingga pilot memutuskan untuk mendarat darurat di salah satu bandara terdekat darinya. Ya, sehingga singkat cerita pesawat ini mendarat di sebuah bandara. Apa yang terjadi? Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, ketika dia sampai di sebuah bandara, taruhlah kita sebut sebagai bandara perintis begitu, dia mengatakan kepada salah satu petugas bandara, tolong bantu saya ini mau jadi pembicara yang posisi saya sebagai pembicara ini sangat penting, kata beliau. Ya, dan saya terbiasa bekerja dengan satuan jam yang sangat ketat. Dan tidak mungkin saya harus menunggu pesawat ini diperbaiki dalam waktu yang diestimasi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 9 jam. Yang itu artinya kalau saya memaksakan diri untuk menunggu pesawat ini, maka sesampainya saya di lokasi, seminar sudah selesai, kata beliau. Lalu petugas bandara menyampaikan, Pak, ada opsi lain yang mungkin Bapak bisa tempuh, yaitu jalur darat. Kira-kira tempat yang Bapak akan tuju itu kurang lebih sekitar 3 jam ketika Bapak lalui dengan perjalanan darat menggunakan mobil dari sini. Oke, kalau begitu, pilihan dan tawaran itu saya ambil. Lalu dia diantarkan oleh salah seorang driver, cuacanya sudah baik lagi, tapi pesawatnya ditinggalkan karena memang harus diperbaiki. Di tengah perjalanan, lagi-lagi ternyata setelah 1 jam kemudian, dia bertemu dengan cuaca buruk lagi. Petir menyambar di mana-mana, ya, tiba-tiba cuaca buruk, gelap, sehingga dia tersesat di sebuah tempat yang dia dan supirnya tidak tahu itu daerah mana. Ya, dia dan supirnya tidak tahu itu di daerah mana. Lalu sang supir kebingungan, sudahlah, kayaknya memang tidak mungkin lagi ini kita meneruskan perjalanan. Karena nampaknya cuacanya buruk, dan kalau meneruskan perjalanan hampir bisa dipastikan juga saya terlambat, kata Dr. Ihsan. Ya. Lalu sang supir, kayaknya kita harus sholat dulu, kata Dr. Ihsan, karena kita belum sholat. Sang supir menawarkan, kayaknya tadi kita melewati ada satu rumah tadi, Pak Dokter, ada rumah yang coba kita berhenti di sana untuk istirahat dan sholat. Akhirnya diputuskan datang ke rumah itu, dia mengetuk pintunya, ternyata ada seorang nenek tua yang membukakan pintu. Ya, ada apa? Dia bercerita tadi sepanjang perjalanan, begini-begini dan lain sebagainya. Oke, saya mau numpang sholat, Nek. Baik, silakan. Di ruang tamu dia disuguhi oleh sang nenek itu. Lalu di tengah dia menikmati secangkir teh dari sang nenek itu, dia melihat nenek-nenek tadi duduk di sebelah seorang anak kecil, ya, yang sepertinya dia sangat khusyuk sekali. Nenek-nenek ini berdoa di sampingnya sang anak kecil ini, ya. Lalu kemudian membuat Dr. Ihsan ini tertarik untuk menanyakan perihal siapa anak-anak itu. Ya, Nek, siapa itu anak kecil yang berada di sebelah nenek? Ini anak yatim cucu saya, ya, bapak ibunya sudah tiada, ini anak yatim begitu. Anak ini sakit yang kata dokter lokal di sini dia tidak bisa disembuhkan kecuali datang ke sebuah kota yang kota itu jauh sekali letaknya dari sini, dan hanya ada satu dokter yang pakar dan ahli untuk menyembuhkan sesuai dengan kondisi penyakit cucu saya ini, kata sang nenek. Iya kah, Nek? Iya. Oh, begitu, ya. Lalu kemudian sang dokter ini bertanya, Nek, siapa sih sesungguhnya dokter yang disebutkan oleh dokter lokal di sini yang katanya tadi bisa menyembuhkan cucu nenek tadi? Kata beliau, namanya Dr. Ihsan. Bergetarlah hati seorang Dr. Ihsan ini. Baru saat itu dia merasakan hikmah di balik. Saya tidak tahu, Nek, kenapa sejak dari awal tadi perjalanan saya berangkat dari rumah yang cuacanya awalnya begitu baik, mendadak ketika saya berada dalam perjalanan di pesawat, tiba-tiba cuacanya menjadi buruk, dan lalu sang pilot memutuskan untuk menurunkan pesawatnya, dan ketika saya naik kendaraan darat pun mendadak kembali cuaca itu buruk. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa panjang nenek. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa khusyuk nenek selama ini yang berharap ada dokter yang bisa datang untuk mengobati. Dan sayalah Dr. Ihsan itu, Nek. Begitu ya. Begitu kaget sang nenek itu. Luar biasa ya. Sebuah keajaiban yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan kepada kita semuanya. Apapun bisa terjadi dan itu menjadi
jawaban dari doa panjang sang nenek tadi. Jadi doa itu menjadi sesuatu yang penting, teman-teman, ya. Karena doa itu bahkan bukan hanya sekedar ketika kita menginginkan sesuatu, ya, tetapi doa itu bisa menjadi pengarah, bisa menjadi guidance kepada kita agar kita senantiasa dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah. Dan menjadi istiqomah ini penting. Oleh karena itu, jaminan bagi orang-orang yang istiqomah itu luar biasa. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, kemudian dia beristiqomah, tsumma istaqamu, maka akan didatangkan kepada mereka para malaikat. Alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian sedih. Apa sih takut dan sedih itu? Kalau takut itu apa? Khawatir, ya, dengan masa depan. Ya, al-khauf itu takut itu khawatir terkait dengan masa depan kita. Ya. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Kalau sedih itu terhadap apa? Sedih itu terhadap sesuatu yang sudah lewat di masa yang lampau. Itu sedih. Gitu ya. Oh, saya sedih karena begini. Saya sedih karena begitu. Saya sedih kepinginnya kuliah di luar negeri. Tapi ternyata Allah belum memutuskan takdirnya saya bisa kuliah di luar negeri tahun pertama. Misal begitu ya. Saya sedih karena begini. Ternyata Allah memberikan takdir saya bukan sesuai dengan yang menjadi keinginan saya. Itu hazan, ya, itu hazan. Tapi kalau al-khauf itu khawatir yang berlebihan tentang masa depan. Ya, khawatir yang berlebihan tentang masa depan. Wah, gimana ya kalau saya survive di Gresik ini? Bisa makan enggak saya ya? Bisa survive enggak saya ya 4 tahun ke depan ini? Bisa survive enggak saya ya? Dan lain sebagainya. Itu al-khauf. Kata Allah, orang yang istiqomah, orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhannya, ya, atau dengan kata lain dia punya tauhid yang baik, maka insya Allah dia akan dilepaskan dari penyakit khauf dan hazan tadi. Ya, itu teman-teman bermimpi besarlah, karena mimpi besar atau kecil itu sama-sama gratis, ya. Sebuah mimpi besar itu memanglah tidak realistis untuk hari ini di sini dan bagi mereka yang tidak mempercayainya. Tapi bermimpi besarlah karena mimpi ini yang akan menuntun kemana kaki ini akan melangkah. Jalan yang kita pilih ditentukan oleh kehendak kita sendiri, bukan kehendak orang lain. Karena kesuksesan kita ditentukan oleh impian besar kita, bukan impian orang lain. Ya, jangan pernah menunggu sukses dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah dahulu maka kita akan sukses. Dalam kegagalan, kekuatan mental kita akan diuji. Dalam kesuksesan, kerendahan hati kita yang akan diuji. Dalam kemuliaan, sukses kita memiliki arti. Ukir sejarah baru, teman-teman sekalian, wujudkan asamu, impianmu, cita-citamu, bangun bangsamu, berbuat lebih baik untuk bangsamu, dan terlebih untuk agamamu. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya khususnya dan untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sesi diskusi, monggo saya persilahkan. Kembali saya serahkan waktu kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Erik Kurniawan dari BSI Surabaya. Baik, waktu masih ada sekitar 10 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Bisa langsung on mic ya untuk yang bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Vicky ya, Vicky. Monggo silakan teman-teman. Atau kalau tidak memungkinkan on mic juga mau chat juga boleh. Ya. Tapi kalau mau open mic juga boleh, silakan. Curhat boleh ya. Oh enggak jadi Pak Erik, malu masa curhat di depan forum begini ya.
Baik, dipersilahkan sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Ayo silahkan bertanya. Ini kesempatan yang sangat besar ya untuk teman-teman bertanya langsung kepada Bapak Erik dari Bank Syariah Indonesia dari Surabaya ya. Mari silakan. Nggak harus terkait materi ya Mbak Seli ya, boleh. Iya boleh, saja. silakan. Pokoknya jangan tanya rumus KC dan KP, nggak bisa, saya lupa ya. Guyon ya. Monggo. Mari silakan ditanyakan. Mungkin mau sharing dengan beliau atau bertanya bagaimana sih beliau bisa sampai pada titik sekarang ini. Mari teman-teman, langsung saja on mic ya. Oh itu Mas Lukman tuh, angkat tangan. Mbak Seli. Ada Mas Lukman, ada Mbak Anggun. Oke. Baik, ada yang pertama ada Mas Lukman bersuara tapi nggak ada suaranya Mbak Seli. Baik. Dipersilahkan kepada Anggun Widya Tanti ya. Sudah terdengar, Pak. Sudah. Monggo. Baik, bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prodi Teknik Logistik. Saya ingin bertanya, Pak. Di bank kan itu ada yang namanya bunga. Ya. Nah, dan di Islam kan itu yang namanya bunga itu kan sama dengan riba. Menurut saya itu, apakah bunga itu juga aslinya itu diharamkan? Dan mengapa kok kita itu sudah biasa menggunakan bunga? Bukannya bank itu pada waktu zaman Umar atau Ali itu malah saling menguntungkan, bukan merugikan, Pak. Itu saja, Pak. Oke. Monggo Mbak Seli, masih mau dikasih kesempatan yang lain atau bagaimana? Baik, mungkin langsung bisa dijawab Bapak. Dipersilahkan. Oke, Mas Lukman ya. Tentu kita bisa diskusi lebih panjang terkait dengan bab ini ya, dalam konteks tema-tema muamalah ya. Saya kira di UISI ada banyak forum, ada banyak ruang diskusi. Mas Lukman jurusan apa? Teknik logistik, Pak. Oh, teknik logistik, baik ya. Nanti kalau bisa berteman juga sama anak-anak jurusan ekonomi syariah gitu ya, Mas Lukman ya, supaya diskusinya saya sarankan kalau yang ekonomi jangan cuma ekonomi aja begitu ya, karena sekarang ini sudah multidisipliner kita ya. Tidak bisa disiplin ilmu itu berdiri sendiri-sendiri gitu. Semuanya saling terkoneksi, semuanya saling terintegrasi ya. Keuangan sekarang juga sangat depends on teknologi ya, dengan adanya fintech ya. Tidak bisa sekarang kita bicara tentang keuangan tapi pada saat yang bersamaan kita tidak berbicara transformasi digital ya. Tidak mungkin juga kita bicara tentang value chain pada saat yang bersamaan kita juga tidak berbicara tentang teknologinya begitu ya. Jadi bicara wakaf, bahkan sekarang ada istilah wakaf value chain begitu ya. Nah, itu. Jadi integrasi keilmuan menjadi sesuatu yang penting ya. Termasuk juga yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi? Mohon maaf. Lukman, Pak. Mas Lukman ya, Mas Lukman. Ya, kajian-kajian terkait dengan masalah bunga bank ini banyak ya, bisa kita tarik juga akar historicalnya, tetapi al-iqtisadiyah al-asriyah, ekonomi modern, ekonomi Islami hari ini ya, itu konteksnya adalah konteks muamalah. Di dalamnya itu banyak wilayah-wilayah ijtihadiyah ya, yang bahkan oleh Rasulullah ketika kita berbicara ijtihad, salah saja dapat pahala, apalagi benar, begitu ya. Salah saja dapat pahala. Selama orang-orang yang berijtihad itu adalah insan-insan yang otoritatif untuk berijtihad, ya, punya keilmuan yang otoritatif untuk berijtihad. Ya, kalau dalam hal ini ada, kalau ekonomi syariah tentu lembaga otoritatifnya adalah DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Ya, di MUI ada Majelis Fatwa. Demikian juga dengan produk-produk perbankan syariah, leasing syariah, asuransi syariah, beserta produk-produk turunannya, semua sudah comply dan dibahas dalam kaidah-kaidah akademik
dengan melibatkan mereka-mereka para mujtahid yang expert ya, expertise di bidangnya masing-masing ya, expert di bidangnya masing-masing. Demikian juga ekonomi syariah. Demikian juga ketika kita berbicara dalam konteks muamalah hari ini, perbankan syariah begitu ya. Tentu secara institusi tidak bisa saklek apple to apple, ada historical institusionalnya ya, tetapi istimbat hukumnya, istihad-istihad yang diambil itu adalah istihad-istihad yang memang diambil oleh mereka yang memiliki otoritas ya, mempertimbangkan aspek-aspek pemahaman ekonomi syariahnya. Demikian juga dengan produk ya, misal praktek-praktek tentang murabahah di bank syariah, praktek-praktek tentang mudharabah, musyarakah, ijarah dan lain sebagainya. Itu semuanya comply ya. Bukti comply-nya apa? Ada fatwa DSN MUI-nya, ada konsideran-konsiderannya, ada fatwanya, ada dalil-dalilnya di dalamnya ya. Nah, demikian juga terkait dengan diskursus bunga bank ya. Monggo ya. Tentu apapun pasti ada pro dan kontranya ya. Pro dan kontranya. Yang jelas fatwa MUI memang jelas menyatakan bunga bank itu haram. Oleh karena itu tidak serta-merta hanya bicara tentang hitam putih, tetapi diberi exit-nya, diberi jalan solusinya, diberi cara keluarnya ya, dengan apa? Dengan alternate substitusinya. Apa itu? Ada bank syariah, ada syariah insurance begitu ya, ada leasing syariah dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi jawaban umumnya begitu, Mas Lukman. Monggo nanti bisa ikut kajian-kajian lebih dalam. Saya rasa tidak ada larangan ya teman-teman teknik ikut kajian-kajian tematik terkait dengan ekonomi syariah di jurusan atau di prodi ekonomi syariah, boleh ya. Di sana ada Mas Hudzaifah, itu adik kelas saya dulu di ekonomi ya. Dia lulusan IIUM Malaysia. Itu salah satu lembaga pendidikan yang sangat otoritatif saat ini sebagai institusi pendidikan ekonomi syariah yang inilah ya, yang bergengsi di dunia ya, gitu. Saya kira itu mungkin jawaban singkatnya ya. Wah, Masya Allah sekali. Bagaimana dengan Kak Lukman? Apakah jawaban dari Bapak Erik sangat membantu? Iya, Kak. Alhamdulillah. Mas Lukman bisa ini nanti bisa chat dengan saya lebih lanjut ya. Nah, Masya Allah. Bisa langsung chat kepada beliau itu. Minta nomor HP-nya nanti. Boleh. Ke Mbak Ke Seli. panitia sudah ada yang biasa komunikasi dengan saya. Itu ada Mbak Anggun itu tanya itu. Baik. Mbak Anggun. Baik. Selanjutnya dipersilahkan kepada Kak Anggun Widiatanti untuk adiknya Anggun C. Sasmi ini ya. Oh, bukan ya. belum open mic ya. Oke, Mbak Anggun silakan. Terima kasih Kak sebelumnya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Widiatanti dari Prodi Teknik Logistik. Saya ingin bertanya, bagaimana tips istiqomah dari Bapak? Kan saya sebagai anak muda yang kadang ada imannya naik turun, sempat down, terus kayak apa? Istiqomah itu susah kalau menurut saya, Pak. Dan kadang ada rasa khawatir tentang masa depan. Itu bagaimana, Pak? Apa cara menghilangkannya gitu, Pak? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anggun. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilahkan kepada Bapak Erik langsung untuk dijawab. Oke, Mbak Anggun ini kayaknya bisa membaca pikiran teman-temannya yang lain, ya. Kayaknya enggak cuma Mbak Anggun yang kepingin nanya begitu. Cuman Mbak Anggun ini ya tadi itu ya, bisa membaca pikiran teman-temannya yang lain. Kayaknya teman-teman saya yang lain ini kepingin nanya ini nih gitu ya, staf wakil ya wes gitu ya. Juru bicara ya. Memang di setiap angkatan tuh ada juru bicara kalau kuliah itu ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, kan begitu ya, iman itu naik dan turun.
Salah satu tipsnya Mbak Anggun itu tadi sudah dibocorkan sama Prof. Fahima, sama Bu Fahima tadi. Almar'u ala dini khalilihi, gitu ya. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Ada banyak sekali hadis-hadis itu yang menjelaskan kepada kita, termasuk mahfudot, tentang pentingnya teman. Ya, sadiquka man abkaka laman adhakaka. Ya, khairu jalisin fi zamani kitabun. Atau banyak sekali teks-teks hadis mahfudot itu yang menekankan kepada kita pentingnya mencari teman yang baik itu. Ya, jadi oleh karena itu salah satu tipsnya adalah cari teman yang baik, gitu ya. Ini guyon ya, ini guyon. Kenapa? Kalau teman kita banyak dan baik, maka kita juga dikenal sebagai orang baik. Dan orang yang dikenal baik itu akan semakin kecil peluangnya kalau kita mau berbuat tidak baik. Ya, sudah kadung dikenal orang baik, nggak enak kita. Ya, saya saking banyaknya teman itu mau datang ke mall manapun, anak saya hafal. Ini nanti ayah ini ya kalau masuk ke mall nih pasti ketemu sama temannya ini. Nanti kalau datang ke mall ini pasti ketemu sama temannya. Ke masjid ini ketemu sama temannya. Ke sekolah ini ketemu sama temannya. Saking banyaknya teman, ya. Jadi saya termasuk yang paling sulit menghindar tidak ketemu teman datang ke tempat apapun. Itu penting ya teman. Sehingga yang nomor satu tentu tipsnya adalah kita harus meyakini ada yang namanya ma'iyatullah, ya, ma'iyatullah. Apa itu ma'iyatullah? Ma'iyatullah itu adalah keyakinan kita bahwasanya hidup kita ini dimonitor, diobservasi, diamati, diawasi dalam pengawasan penuh sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Ya, itu penting. Itu dulu. Gitu. Artinya apa? Artinya kita ini diawasi sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu punya ma'iyatullah, maka dia akan muraqabatullah, dekat kepada Allah. Baru yang ketiga tadi, sunnah-sunnah kauniyahnya, upaya-upaya kita sebagai manusia itu kita lakukan. Ya, sudah merasa diawasi Allah, sudah dekat dengan Allah, sudah. Yang ketiga ya cari teman yang baik-baik tadi. Karena kalau temannya nggak baik, yakin saya, sudah terlalu banyak cerita, mohon maaf ya, sudah terlalu banyak cerita teman-teman saya itu di pesantren, banyak pesantren. Jadi kalau kita ngelihat, oh ada ustadz yang lulusan pesantren, ya, statistically, nggak mungkin semuanya itu jadi baik setelah lulus dari pesantren. Enggak, semuanya jadi ustadz, semuanya jadi khotib Jumat, begitu enggak ya. Statistically bahkan saya berani mengatakan sebagian kecilnya mungkin 20% atau berapa itu bermasalah setelahnya. Dan kesimpulan sederhana saya adalah karena salah memilih teman pasca pesantren. Jadi setelah lulus dari pesantren itu salah ketemu teman. Padahal dia hafid 30 juz, kurang apa? Hafid dia, ya, hafal, ngelontok dia, ya, 30 juz. Bahkan ngigaunya mungkin bisa jadi ayat-ayat Al-Qur'an begitu ya. Tetapi karena salah pergaulan, salah pertemanan, orang biasanya kalau salah pertemanan itu step-stepnya mulai dari yang paling ringan. Ya, ikhtiarul afrod. Yang paling ringan itu apa? Yang paling ringan. Al-khafif yang paling ringan itu apa? 1. Coba-coba. Gitu dulu ya. Wah, kayaknya kok teman saya ini keren ya kalau begini ya. Keren kalau begitu ya. Saya tak nyoba juga lah gitu ya. Toh cuman sekali. Toh orang tua saya nggak tahu. Toh harga diri saya juga nggak jatuh hanya gara-gara sekali ini. Begitu. Jadi berawal dari aktivitas nyoba-nyoba itu keterusan. Begitu. Tentu nyoba-nyoba yang nggak baik ya, bukan nyoba-nyoba yang baik. Begitu. Jadi teman itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu teman itu bukan hanya sekedar teman personal, tetapi juga teman komunal. Itu juga penting. Ya. Kalau teman personal itu biasanya kalau dia mau menegur kita itu tidak ada barier psikologisnya. Itu kelebihannya teman personal. Makanya salah satu mahfudot Arab itu menarik ya. Sodikuka man abkaka laman adhakaka. The real friends katanya ya. Teman sejati buat kamu itu adalah man abkaka laman adhakaka. Teman yang bisa membuat kamu menangis, bukan teman yang bisa membuat kamu tertawa terbahak-bahak. Artinya apa? Berarti saya mau nyari teman yang nggak humoris, bukan begitu ya. Kalau begitu saya tak cari teman yang setiap hari kalau ketemu dia bikin nangis karena dia selalu minta duit ke saya kalau duitnya habis, nggak juga gitu ya. Tapi maknanya adalah teman yang selalu bisa mengingatkan kita tentang value of life kita, meaningful of life kita gitu ya. Yang bisa mengingatkan kita tentang, bahkan mungkin nggak perlu mengingatkan, itu kita ngelihat wajahnya udah teduh gitu ya, wajah akhirat lah kira-kira begitu ya.
saya ini sejak SMA punya teman akrab ya. Saya dulu SMA 1 Surabaya, saya punya kawan SMA 5 Surabaya sampai sekarang bertiga. Ini teman akrab bertiga. Kalau boleh saya sebut namanya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk mereka semuanya. Salah satunya Mas Cahyo, yang kedua itu ada namanya Mas Lukman Al-Kaf ya, Arab beliau. Nah, itu kemana-mana dengan saya sejak SMA itu. Beliau itu naiknya sepeda ontel, rumahnya di Penilih, sekolahnya di SMA 5 itu. Saya pasti jemput dia. Padahal nggak satu sekolah dengan saya, tapi sebelahan ya waktu itu. Saya jemput pulang tuh. Saya kalau melihat dia itu wajah akhirat lah begitu ya, wajah akhirat begitu. Sekolahnya di sekolah umum semua, nggak pernah di pesantren, tapi hafalannya banyak. Hafalannya banyak, luar biasa. Itu persahabatan yang sifatnya personal. Sahabat yang bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Yang kedua, persahabatan yang sifatnya komunal, ikut organisasi-organisasi yang baik, ya, seperti LDK, UISI. Ini organisasi-organisasi yang baik. Yang saya yakin sekali organisasi seperti LDK, UISI ini pasti acara-acaranya manfaat, ya, gitu. Track record saya semuanya kegiatan-kegiatan keislaman ya. Dulu saya ketua Rohis ketika SMA. Saya ketua Rohis SMA 1 Surabaya. Kuliah juga begitu di Rohis Ekonomi UNER begitu ya. Itu yang membuat kita senantiasa ingat begitu ya. Kalau kita ini secara personal punya kedekatan pribadi dengan teman-teman yang baik, tetapi secara komunal kita juga berada di organisasi yang baik ya. Sehingga kita ini naik turun itu biasa. Ya, Mbak Anggun, jangan unhappy, jangan merasa insecure ketika it's okay to be not okay gitu ya. It's okay to be not okay gitu. Jadi kalau kita merasa sesekali itu tidak semangat, sesekali merasa kok iman kita lagi turun, it's okay, itu biasa. Justru itu manusiawi ya. Karena kenapa? Ya seperti al-iman yazid wa yanqus. Kalau ada orang yang trennya itu linear naik terus, tidak pernah ada koreksi, bukan manusia itu, ya, bukan manusia itu. Tidak insaniah, tidak basariah begitu ya, tidak natural gitu, tidak alamiah. Nggak mungkin orang itu naik terus begitu. Makanya kata Rasulullah ketika ada para sahabat yang curhat itu kan, kok iman saya naik dan turun, ya sudah biasa saja itu, kata Rasulullah itu ya. Naiknya itu karena ketaatan, turunnya keimanan itu karena maksiat. Oleh karena itu kita harus jauhi maksiat, ya. Dan maksiat ini perkara yang begitu luar biasa. Makanya kata Imam Hanafi itu, Imam Syafi'i, mohon maaf ya. Imam Syafi'i itu kan dia curhat sama gurunya namanya Imam Waqi ya. Sakautu ila Waqi insu ahifdi fa arsadani bi antarkil ma'asi fa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Itu percakapannya, curhatnya Imam Syafi'i kepada gurunya namanya Imam Waqi. Sakautu ila Waqi insu ahifdi, ya wahai Waqi, saya ini kok hari-hari ini hafalan Quran saya kok agak sulit ya, nggak nambah-nambah, katanya Imam Syafi'i itu ya. Lalu diberikan wasiat oleh Imam Waqi kepada Imam Syafi'i ini, fa'arsadani bi antarkil ma'asi. Wasiatnya adalah untuk meninggalkan maksiat ya. Ma'asi itu jamaknya maksiat. Maksiat itu jamaknya ma'asi. Fa'lam bi annal ilma nurun, maka ketahuilah sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ya, ini juga berlaku bagi kita yang kuliah ya, belajar. Kok nilai saya C terus ya? Kok nilai saya D terus ya? Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Dan kontribusi kemaksiatan itu dominan ya dalam rangka membuat ilmu itu tidak manfaat kepada kita, tidak masuk kepada kita, gitu ya. Fa'lam bi annal ilma nurun, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu nurun, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat, begitu ya. Mungkin itu beberapa tips Mbak Anggun yang bisa saya sharingkan kepada Mbak Anggun dan teman-teman semuanya. Ya biasa saja, jangan terlalu merasa bersalah begitu ketika kita lagi down, itu biasa. Bahkan kita meyakini kalau kita sedang down itu sesuatu yang baik menurut saya. Karena dengan keyakinan kita sedang down itulah kita bisa melakukan perbaikan. Yang bermasalah itu kalau kita nggak tahu kalau kita sedang down dan kita menikmati kedownan kita, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Erik telah menjawab dari Ade Anggun. Baik, sedikit semangat untuk Anggun ya. Tetap semangat apapun yang terjadi, meskipun kadang kita ngerasa down, kita ngerasa kadang insecure juga kepada sama teman-teman yang lain, tapi no problem. Insya Allah ketika kita
lebih menaikkan tingkat ibadah kita, semuanya juga akan mengikuti lebih baik. Baik, karena sesi tanya jawab telah selesai, selanjutnya masuk kepada sesi berikutnya. Terima kasih Pak sebelumnya atas jawabannya. Iya, Terima kasih Mbak sama-sama. Anggun, makasih Mbak Anggun. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pembacaan sesi doa kepada Saudara Muhammad Syadam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Kak, apa terdengar suara saya? Ya, dengar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syadam Baru Rozi dari Prodi Manajemen. Ini langsung. Iya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafin wa ma huwa yukafilu majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasayihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna nashkura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayni wa an na'mala shalihan وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Syadam yang telah melantunkan doa yang sangat indah pada sore hari ini.
sebelum menutup acara pada sore hari ini, akan ada sesi foto bersama. Dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilahkan untuk merapikan baju, mungkin merapikan jilbab dan lain-lain. Kepada operator, apakah siap? Kepada operator, apakah sudah siap untuk menangkap gambar kami? Sudah siap. Baik, terima kasih. Baik semuanya, saya akan menghitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi dipersilahkan untuk berpose. Saya hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Masya Allah. Kepada operator, apakah sudah mendapatkan? Sudah. Tapi nggak keseluruhan. Oh, belum keseluruhan. Baik. Terwakili yang mandi-mandi aja, Mas Abid. Terwakili yang mandi-mandi ya. Yang belum mandi kayaknya nggak masuk tadi. Oh, Masya Allah. Karena sudah sangat sore juga ya. Setelah ini boleh langsung mandi. Baik, terima kasih. Sebelum menutup acara pada sore hari ini, diberitahukan kepada seluruh peserta bahwasanya akan ada sesi penugasan, yakni dipersilahkan untuk men-screenshot ya, untuk men-screenshot acara pada sore hari ini. Kemudian silahkan untuk di-upload di Instastory dan tag @LDKUC. Sekali lagi, dipersilahkan kepada seluruh peserta untuk men-screenshot acara mentoring dasar pada sore hari ini, kemudian menguploadnya di Instastory dan tag @ldk.wc. Baik, terima kasih. Boleh mention saya juga ya? Sangat boleh sekali. IG saya sudah saya chat di room ya. Masya Allah. Teman-teman semuanya juga bisa mention ke Bapak Erik langsung ya, Masya Allah. Barakallah Bapak. Baik, acara pembukaan mentoring dasar Lembaga Dakwah Kampus Universitas Internasional Semen Indonesia telah selesai dilaksanakan. Saya mewakili rekan-rekan tim memohon maaf atas salah kata dan penyampaian yang tidak disengaja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kami mohon khairan kasiro, Pak Erik. Sami-sami Prof, matur nuwun sangat Prof Fahima, Bu Kuntum. Terima kasih banyak Pak Erik. Luar biasa Pak Erik. Kapan-kapan saya silaturahim Prof. Nggih. Atun. Sami-sami mohon izin keluar nggih. Assalamualaikum.